Shalom, selamat datang di ESC Sermon Series. Di sepanjang bulan Agustus, kita akan belajar bersama lewat pengajaran firman Tuhan berjudul Rooted Together in Community. Lewat series ini, kita akan mengerti seperti apa sebuah komunitas pengikut Kristus dan juga apa yang membedakan komunitas Kristen dengan komunitas lainnya. Mari siapkan hati dan catatan saudara untuk menerima firman Tuhan ini. Selamat menyaksikan. Adakah di antara saudara yang berulang tahun di bulan Agustus, baik kelahiran maupun pernikahan? Boleh angkat tangannya dan kita akan berdoa buat saudara. Bapa, segala puji, syukur kami panjatkan kepadamu pada siang ini. Engkau melihat anak-anakmu yang berulang tahun di bulan ini, baik kelahiran maupun pernikahan mereka. Kami semua bersuka cita dan bersyukur atas kebaikan-Mu yang Kau limpahkan buat saudara-saudara kami ini. Kami minta Bapa memberkati mereka, biar dengan bertambahnya usia mereka semakin mereka mengasihi Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah dengan segala kasih karunia dan anugerah-Mu. Buat anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan ini dalam pernikahan mereka, Tuhan semakin memberkati mereka. Mereka semakin menjadi satu kesatuan yang utuh. Tuhan berkati mereka dengan kebahagiaan, kerukunan, dan kasih karunia-Mu berlimpah-limpah dalam rumah tangga anak-anak-Mu. Bapa, terima kasih banyak, kami mengucap syukur. Dan pada siang ini kami bawa hati kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami minta Roh Kudus menolong kami, membuka hati dan telinga kami, memberikan kami hikmat dan akal budi dari sorga, sehingga setiap firman-Mu di dalamnya kami boleh mengenal Engkau dan mengalaminya. Terima kasih banyak Bapa, jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah kami sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami minta dan mengucap syukur. Katakan amin. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saudara dan bisa melayani. Ada beberapa minggu tidak bisa melayani karena kurang sehat. Tapi hari ini saya bersyukur bisa melayani Tuhan dan melayani saudara. Nah saudara, sebelum kita belajar firman Tuhan, saya ingin memberitahukan kepada saudara tentang progres, ya, bagaimana perkembangan tanah pemakaman yang rencana kita akan beli di bulan Oktober atau paling lambat di bulan November. Nah, saya ingin cerita dulu seperti yang 2 bulan lalu kita dilayani oleh Pak Pendeta Frans Pantan. Ya, beliau itu adalah seorang profesor, saudara, rektor, ya, dan dia bercerita kepada saya, usianya lebih tua dari saya. Dia bercerita kepada saya, dia bilang begini, Bapak, aku menyesal. Saya bilang menyesal kenapa? Sudah posisinya bagus, jabatannya bagus, karirnya bagus, gelarnya profesor, kan orang pintar, ya. Kenapa? Menyesal tidak menyiapkan tanah makam, katanya dia. Karena dia baru umur-umur di atas saya, jadi udah mikirin saya akan meninggal. Kira-kira begitu. Kalau saya pulang ke Toraja, dia bilang saya harus menyiapkan 24 ekor kerbau Toraja. 1 ekor itu bisa 50 juta, bisa 60 juta, bisa 70 juta ekor, 1 ekor kerbau Toraja. Terus 100 ekor babi. Ya. Saya bilang, mahal amat itu. Itu belum nasi, saudara. Belum sayur. Tapi itu kalau saya pulang, pasti itu mesti dilakukan. Dan kalau di Toraja, kalau enggak ada pengorbanan kerbau atau babi, begitu, mereka enggak dikubur langsung, saudara. Mereka ditaruh di tongkonan namanya. Sampai kering, sampai keluarganya bisa punya dana untuk bisa menguburkan seperti itu. Dan saya juga menyesal katanya, kenapa lagi? Karena beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, saya pernah ditawarin untuk beli tanah makam di Jakarta.
Tapi saya tolak itu. Karena saya pikir umur saya masih panjang. Ternyata sekarang sudah dekat. Mau beli lagi harganya sudah berlipat-lipat kali ganda. Itu saya menyesal katanya. Ini penyesalan seorang profesor, saudara. Ya, jadi kita memang tidak bisa dipungkiri di bawah matahari ini ada 2 hari yang kita mesti persiapkan. Yang pertama hari kelahiran. Semua kita mempersiapkan itu dengan baik. Ya, kita menyiapkan nama, kita menyiapkan cara anak itu dilahirkan, kamarnya, ya nanti mungkin pendidikannya sejak dia ada dalam kandungan istri kita sudah menyiapkan bagaimana nanti dia akan kuliah dan segala macam begitu ya. Sudah disiapkan semua. Tapi jarang orang mempersiapkan hari yang kedua. Yaitu hari di mana kita akan berhenti di bumi ini. Jarang gitu ya. Nah, sangat baik kalau kita belajar dari Pak Profesor tadi ya, kita memikirkan untuk hari yang kedua lebih intens lagi. Bukan hanya masalah tanah makam, tapi juga relasi kita dengan Kristus. Ya, hidup kita, kualitas hidup kita, keimanan kita, itu kita perhatikan dengan baik-baik. Karena kematian bagi orang Kristen adalah jalan untuk berjumpa dengan Kristus. Itu kita perlu perhatikan baik-baik. Nah, progresnya adalah seperti ini mengenai tanah pemakaman kita, bahwa tanggal 22 Juli saya bersama dengan tim sudah melakukan pembayaran uang muka ya sebesar 150 juta rupiah di hadapan notaris Bapak Henry Bong, beliau juga jemaat kita di sini. Ya, kita membayarnya kepada pemilik tanah dan kita diberi waktu ya. Oktober dia kepingin itu lunas. Tapi kalau toh mepet-mepet belum, diberi waktu sampai November, akhir November. Dan dia minta segera dilunasi. Ya, nah kita berdoa supaya semuanya ini bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Dan kalau saudara nanti diberikan laporan mengenai progres, mengenai pemberian saudara untuk pembelian tanah ini, kita sudah mencapai progres sekitar 35% ya dari total yang sedang kita ingin capai untuk pembelian tanah ini. Dan kembali saya ingatkan kalau saudara menabur, tolong dipikirkan baik-baik. Jadi jangan, oh berarti 6 bulan kalau saya menabur 1 meter 1 bulan 70.000 berarti nanti saya punya 6 meter. Kira-kira begitu ya cara berpikirnya. Tapi untuk tahap pertama ini jangan berpikir begitu. Jangan berpikir begitu. Kenapa? Karena saya ditelepon sama jemaat, Pak saya komit sebulan 10 juta. Berarti kalau 6 bulan kan berarti hampir 1.000 meter. Betul enggak? Jadi jangan sampai nanti saya 6 meter Pak ya, saya 1.000 meter. Nanti area itu jadi aneh saudara. Ya betul enggak? Ada yang klaim ini punya saya 1.000 meter, ada yang klaim ini mungkin ada yang lebih dari 1.000 meter, ada yang cuma 2 meter, atau 1 meter, atau setengah meter. Jangan begitu. Di tahap pertama ini kita bersama-sama menabur dengan tujuan untuk membeli lahan pemakaman ini. Ya, yang diberkati Tuhan menabur lebih, yang diberkati Tuhan yang pas-pasan mungkin, ya saudara tetap menabur bersama-sama. Komitmen kita bersama-sama untuk bisa membeli tanah makam ini. Ya, dan itu kita doakan biar semua juga berjalan dengan baik. Nah saudara, kita mau jadikan apa tanah pemakaman ini? Kalau kita pergi pemakaman Kristen di Sungai Kakap misalnya ya, Okomene, waktu kita pergi ke sana, kita langsung disuguhi dengan pemandangan sawah. Ya, sawah berair. Dan waktu kita bawa mobil, kita agak kesulitan bawa mobil. Karena kalau ketemu di jalan itu cuma 1 mobil doang. Ya, jadi terpaksa mesti mundur lagi, yang lain mesti masuk lagi gitu. Kalau kita bawa peti jenazah, itu susah di sana. Kenapa? Karena kita harus melewati kuburan demi kuburan. Menginjak-injak kuburan satu sampai di lubang yang kita tanamkan jenazah itu. Itu sebabnya
gereja mendesain seperti apa kira-kira tanah pemakaman yang kita akan buat ini untuk jemaat di sini, ya, yang kita namakan El Shaddai Memorial Park. Nah, kita sudah mendesain, nanti saudara bisa lihat tayangannya sedikit, videonya. Ada 2 video, yang satu bersifat umum, seperti apa nanti globalnya. Yang kedua adalah bersifat tahapan pertama apa yang kita akan lakukan untuk pengerjaan ini. Yuk, mari kita lihat, saksikan. Ada jalan untuk 2 mobil, ya. Kemudian di antara pemakaman itu ada jarak sekitar 60 cm sehingga kita bisa berlalu lalang di situ. Ya, lebih mudah. Jadi kalau ada yang dimakamkan, kita ada space untuk bergerak. Dan kita harapkan ini semuanya pakai alat semua. Jadi kita nggak pakai gotong, pakai badan, ya, tapi kita pakai namanya teknik rekayasa, ya, bagaimana membawa dari ambulan langsung didorong begitu, sehingga memudahkan. Ada juga toilet kita siapkan di sini karena jaraknya kalau dari sini 1 jam, ya, mungkin ada nanti mau ke toilet atau apa, kita siapkan toilet, ya. Kalau nanti saudara mau buka rumah makan juga boleh. Inilah yang kita rencanakan. Ya, kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi pemakaman yang baik, tidak menyeramkan. Di zaman modern ini kita bisa pasang lampu kalau mau di kuburan masing-masing. Ya, karena cuma 25.000 saja kita pasang solar panel sudah menyala di tiap-tiap pemakaman itu. Jadi kalau saudara mau datang malam-malam nggak takut lagi. Ya, seperti itu ya. Jadi ini desainnya dan kita sudah rancang dengan baik. Supaya nanti kalau saudara datang untuk mengenang orang-orang yang kita kasihi, apa kita orang tua, kakak, adik dan segala macam, kita bisa lebih nyaman di sana, ya. Itu seperti itu, dan saya sudah meminta untuk beberapa volunteer dan jemaat untuk bisa ikut, ya, menjadi pengurus inti di dalam pelayanan El Shaddai Memorial Park ini. Bisa ditampilkan, ini nanti yang ketuanya adalah Bapak Wijanarko, ya, wakilnya adalah Bapak Roni Zakaria, kemudian bendaharanya Bapak Lim Marton, dan sekretarisnya Bapak Andre Himawan, dan kepala teknisnya Bapak Darius Ernalem Sibero. Nah, nanti di bawah mereka ada tim, kalau misalnya ada yang wanita meninggal, ada yang mandiin, ada yang make up, begitu. Semua disiapin dengan baik. Ya, sehingga pada waktu ada kekasih kita yang dipanggil Tuhan, kita mempersiapkannya dengan baik, dengan penuh hormat dan yang terbaik sebagai seorang Kristen. Jadi ini didoakan bersama-sama, nanti kalau saudara minta butuh informasi bisa hubungi mereka, bisa bertanya kepada mereka, ya. Puji Tuhan. Oke, kita akan belajar firman Tuhan. Yang siap katakan ih. Oke. Yuk kita belajar firman Tuhan. Apa yang kita pelajari di bulan ini? Temanya adalah rooted together.
Berakar bersama in community, di dalam komunitas. Bulan lalu kita sudah belajar berakar sebagai seorang murid Kristus. Layakkah hidup kita itu atau menjadi murid Kristus itu kita jalani? Itu bulan lalu. Layak. Kenapa? Karena kita menerima hidup yang sejati. Karena kita menemukan harta yang berharga. Karena kita akan menerima pengakuan yang kekal dari Kristus di hadapan Bapa di sorga. Jadi menjadi seorang murid Kristus adalah kehidupan yang layak kita jalani. Bahkan bulan lalu kita sudah belajar diajarkan mengenai untung rugi. Ya. Tentang apa yang Yesus katakan. Apakah untungnya, apakah gunanya seorang memiliki seluruh kekayaan di dunia ini. Tapi dia rugi. Ya. Dan kita sudah belajar di bulan lalu. Dan hari ini, mulai bulan ini, kita akan belajar betapa pentingnya berakar di dalam sebuah komunitas. Ya. Oke, kita akan lihat dulu apa itu komunitas. Ya, kita dapat duduk berdekatan, tapi tidak saling mengenal. Apakah itu komunitas? Coba lihat kiri kanannya, kenal enggak? Enggak ya, kenalan dong. Salam, namanya siapa gitu ya. Sudah bertahun-tahun berjemaat di sini enggak saling kenal. Jangan sampai di sorga kenalannya. Ternyata kamu, iya. Aduh, kita nggak tahu ya, ternyata kita duduk barengan di gereja. Kenalan dong namanya saya ini. Jangan kenalannya di sorga, saudara. Kenalan sekarang. Ya, jadi orang duduk berdekatan belum tentu berkenalan atau saling mengenal, belum tentu. Ya. Kita dapat hadir nih setiap minggu beribadah seperti kita sekarang ini. Tapi belum tentu kita pernah membagi hidup kita kepada orang lain. Betul enggak? Ya, urusan lu, urusanku. Dan kita belum pernah memberikan nasihat, pandangan hidup, atau mungkin mengajar orang berdoa, atau menuntun orang membaca Alkitab, caranya begini baca Alkitab, atau menjelaskan ayat Alkitab, atau mungkin mengajak dia dengan kata-kata nasihat, sabar ya, kamu mesti bertekun, pasti Tuhan tolong kamu. Ya kita bisa hadir bersama-sama setiap minggu ini, tapi belum tentu kita pernah membagikan hidup kita buat orang lain. Kita dapat berada dalam suatu pertemuan, tetapi kita belum tentu mengetahui pergumulan orang yang ada di sekitar kita. Boro-boro tahu pergumulannya, namanya aja nggak kenal, betul enggak? Alamatnya nggak tahu, nomor teleponnya nggak tahu. Jadi boro-boro tahu masalah hidupnya. Boro-boro kalau dia datang ke sini kita tahu, apa sih kok wajahmu kok menceritakan penderitaanmu? Hanya wajahnya saja, tapi kita nggak tahu pergumulannya. Mungkin hari ini lagi sedang bergumul sesuatu. Hari ini ada yang perlu dipikirkan, mungkin tadi malam nggak bisa tidur. Karena ada yang mikirin, ini saya harus lakukan ini. Nggak ada yang tahu. Dipikul sendiri, beban itu dikelola sendiri, dijawab sendiri. Akhirnya ayam yang menjawab. Kukuruyuk jam 4 pagi. Ya. Jadi kita bisa berada dalam satu pertemuan, tapi kita bisa tidak saling mengenal, apalagi yang lebih dalam kehidupan seseorang. Ya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita sedang berkumpul atau memang sungguh-sungguh hidup berada di dalam komunitas? Itu perlu kita pikirkan bersama-sama. Jadi kalau kita datang bergereja di sini, apakah saya ada di dalam komunitas? Atau saya hanya sekedar berkumpul dan tidak saling tahu satu sama lain, tidak bisa saling mendukung, tidak bisa memberi kontribusi untuk kehidupan orang? Kita mesti
menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, kita lihat lagi. Community, our common unity. Itu artinya bahwa komunitas adalah kebersamaan milik kita bersama. Jadi kalau kita belajar tentang komunitas, itu adalah kebersamaan milik kita bersama. Ya, di dalam kesatuan. Oke, kita akan lihat dasarnya bagaimana kita memahami tentang komunitas Kristen. Kita baca ayatnya di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dari kitab Efesus 2 ayat 13 dan ayat 19. Yuk baca sama-sama 2, 3. Tetapi sekarang karena kalian bersatu dengan Kristus Yesus, kalian yang dahulu jauh sudah didekatkan oleh kematian Kristus. Ayat 19. Sebab itu kalian bukan lagi orang asing atau orang luar. Kalian adalah sesama warga umat Allah dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, pada waktu kita membaca ayat-ayat ini, konteksnya adalah Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus itu terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Jadi campuran. Tidak murni orang Yahudi, tapi campuran. Karena itu campuran, maka memiliki latar belakang yang berbeda. Budaya, tradisi, sejarah hidup yang berbeda. Tapi karena berita Injil, mereka mendengar Injil, mereka percaya kepada Yesus, lalu mereka didamaikan dengan Allah, menerima pengampunan dosa, dan mereka dijadikan anak-anak Allah, mereka dijadikan ciptaan yang baru, mereka dikuduskan sekali untuk selama-lamanya, dan mereka menjadi milik Kristus, kepunyaan Allah. Jadi orang yang tadinya terpisah dengan Allah, oleh karena karya Yesus, kita didamaikan dengan Allah. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita, artinya Kristus tidak hanya mendamaikan kita dengan Allah, tetapi juga mempersatukan kita dengan orang percaya lainnya. Orang Yahudi, saudara, itu tidak boleh bergaul dengan bangsa lain. Kalau kita melihat kisah dari Petrus ya, ingin berkunjung ke rumah Kornelius. Petrus ini orang Yahudi kolot, saudara. Jadi untuk sampai menerobos perbatasan itu, batas itu, Tuhan itu memberikan penglihatan kepada Petrus. Apa yang dia lihat? Tuhan menurunkan ada binatang-binatang yang haram. Dan Petrus diminta tolong disembeli dan tolong dimakan. Petrus berkata, saya enggak pernah makan dari sejak kecil ini binatang haram. Saya tidak mau. Lalu ada suara yang berkata dalam penglihatan itu, apa yang dihalalkan oleh Allah, jangan diharamkan oleh manusia. 3 kali penglihatan itu turun kepada Petrus dan Petrus bertanya-tanya apa arti penglihatan itu. Lalu kemudian ada orang dari Kasaria datang ke tempatnya Petrus menginap dan meminta Petrus pergi ke rumah seorang yang bernama Kornelius. Dan dia adalah seorang Italia, kebangsaan Italia. Petrus tahu dia tidak boleh masuk ke rumah orang non-Yahudi. Tidak boleh bergaul, tidak boleh menyapa orang non-Yahudi. Tapi karena penglihatan itu dia diberi pengertian. Bahwa ketika dia masuk ke rumah Kornelius, dia mendapatkan pengertian. Apa pengertiannya? Bahwa Allah menerima semua orang tanpa perbedaan. Itu pengertiannya. Bagi orang Yahudi itu najis bergaul dengan orang-orang non-Yahudi. Tapi setelah dia menerima pengetahuan itu, dia mulai mengerti, oh ternyata Allah tidak membeda-bedakan orang. Dia menerima semua orang karena kasih karunia-Nya. Jadi kalau kita belajar tentang komunitas, kita harus mengerti bahwa Allah menerima semua orang tanpa syarat.
karena Kristus. Amin. Termasuk saya, termasuk saudara, apapun latar belakang saudara, apapun kerusakan-kerusakan karena dosa saudara, Yesus menerima saudara tanpa syarat. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Nah, sekarang kita lihat sedikit perbedaan, karena di dunia ini ada banyak komunitas-komunitas. Ya. Ada komunitas umum, apa bedanya dengan komunitas Kristen? Umum itu disatukan dengan kesamaan tujuan atau mungkin keinginan atau hobi, ya. Komunitas pencinta ikan cupang. Ada kan? Ada. Ya. Komunitas pencinta anjing misalnya gitu. Ada komunitas mancing mania. Ya, ada seperti itu. Ada komunitas misalnya profesi, ya notaris misalnya begitu. Komunitas notaris se-Indonesia, komunitas kedokteran, ya atau komunitas-komunitas yang lain, misalnya komunitas senam tai chi untuk orang tua. Ada seperti itu, ya. Mereka kumpul jam 6 pagi di satu tempat lalu mereka senam. Di situ mereka bercerita, bercengkerama, berkontribusi, bertukar pikiran, ya. Ada seperti itu. Jadi banyak sekali komunitas yang sering kita jumpai di masyarakat kita. Dan biasanya sifat ini yang enggak kekal, rapuh, misalnya karena dia komunitas mancing, istrinya enggak suka kan, marah-marah. Mana kau? Keluar-keluar mau pancing, ngumpet mau pancing, misalnya begitu. Istrinya marah, enggak suka, akhirnya dia enggak mancing lagi. Tapi kali ini dia hobinya adalah main pingpong, misalnya begitu, komunitas pingpong. Itu bisa berubah begitu saja, ya. Jadi ini komunitas-komunitas yang umum. Bagaimana dengan orang Kristen? Kita kumpul nih dari berbagai latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda, bahasa yang berbeda. Kita kumpul. Entah siapa yang narik kita. Betul enggak? Iya. Hanya satu alasan, kita disatukan oleh karena Yesus Kristus. Amin. Oleh karena Yesus telah mati di kayu salib, lalu kita kumpul bersama-sama. Kita datang bersama-sama untuk memuji Yesus, menyembah Yesus. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita dipanggil untuk menjadi satu kesatuan. Bukan karena hobi kita, saya hobinya ke gereja, misalnya begitu. Saya hobinya menyanyi, bukan. Tapi karena pengorbanan Kristus. Kita dipanggil dari beragam, dari berbagai macam-macam. Kita menjadi satu komunitas. Dan kita menjadi anggota dari keluarga Allah. Sifatnya kekal. Kuat. Jadi persaudaraan kita bukan karena persaudaraan papa mama melahirkan kita. Tapi persaudaraan kita adalah karena masing-masing dalam diri kita ada darah Yesus. Dan kita adalah anak Allah. Amin. Yuk kita beri tepuk tangan lagi buat Tuhan. Jadi komunitas Kristen terdiri dari orang-orang yang berbeda. Namun dipersatukan di dalam Kristus. Menjadi umat dan menjadi keluarga Allah. Itu sebabnya sangat baik kalau saudara datang, kiri kanan, salam ke gitu, kenalan, shalom, ya kenalan gitu. Jangan dari hari-hari nggak kenal gitu ya, jangan gitu. Jangan di sorga kenalannya, di sini saja, ya di dalam komunitas. Oke, kita lihat ada satu statement dari hamba Tuhan dari sebuah gereja di Amerika, namanya Pastor Rick Warren. Rick Warren ini menulis satu buku di abad ini sangat terkenal. Bukunya dalam bahasa Inggris judulnya adalah The Driven Purpose of Life, kalau nggak salah, Driven Life gitu. Ya, lupa saya. Driven Purpose Life, ya. Buku ini dibagikan ke banyak semua orang. Orang-orang yang di penjara, orang yang baca buku itu mengerti
bahwa Allah punya rencana bagi setiap orang. Dan buku ini menjadi berkat bagi banyak orang Kristen di seluruh dunia. Dan dia menuliskan satu statement di sini. Ya, kita nggak usah baca bahasa Inggrisnya ya. Nanti ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti. Tapi kita baca terjemahannya saja. Ya, gereja bukanlah tempat yang saya kunjungi. Saya datang hari Minggu, saya ke gereja. Gereja bukanlah tempat di mana acara yang saya datangi. Saya datang, ada acara di situ, sudah. Setelah habis acara selesai, saya pulang. Saya tidak tahu tentang gereja itu. Saya tidak tahu tentang pergumulan gereja itu. Saya tidak tahu apa yang sedang gereja itu mau lakukan. Gereja itu tidak ada di hati saya. Tidak ada di pikiran saya. Saya nggak pernah memikirkan kontribusi apa yang saya bisa lakukan buat gereja ini. Supaya gereja ini semakin hidup di dalam kebenaran, di dalam kasih. Enggak, saya cuma datang untuk acara. Kalau Pak Pendetanya terkenal, saya datang berkunjung untuk acara itu. Setelah acara itu selesai, ya sudah. Saya nggak perlu memikirkan, saya nggak perlu merenungkannya, saya nggak perlu bertindak apa-apa. Gereja itu hanya sebagai suatu tempat yang saya kunjungi. Saya nggak pernah mendoakan gereja itu, nggak pernah memikirkan tentang gereja itu. Dan itu bertahun-tahun kita lakukan misalnya. Maka itu menjadi sesuatu yang tidak tepat. Rick Warren menyampaikan satu pesan. Gereja adalah keluarga rohani yang saya miliki. Gereja adalah keluarga rohani yang saya miliki. Disitulah saya harus berkontribusi. Disitulah saya harus menyumbangkan pikiran, ide, usulan, doa, pengorbanan, waktu. Saya ikut terlibat di situ. Apa yang baik di gereja itu, saya mesti ikut memikirkan. Bukan sekedar berjalan baik, tapi harus lebih baik. Karena gereja itu adalah keluarga rohani saya. Yang saya miliki di kota ini misalnya. Jadi saya harus melakukan sesuatu. Saya harus berbuat sesuatu. Saya harus memikirkan sesuatu. Menyumbangkan keberadaan saya yang berguna untuk membangun gereja itu. Jadi gereja itu bukan tempat yang kita kunjungi rutin tiap minggu. Setelah hari Minggu ini kita nggak pernah tahu lagi apa yang ada di gereja itu. Kita nggak pernah memikirkannya, nggak pernah mendoakannya, nggak pernah mengeluarkan ide, nggak pernah berkontribusi membagi hidup saudara kepada orang lain di gereja ini. Itu kurang tepat kita bergereja. Jadi yang kurang-kurang tepat ini kita perbaiki di bulan ini. Kita harus punya pemahaman yang baru. Bahwa gereja di mana saya tertanam adalah keluarga rohani saya. Yang saya miliki. Mengerti? Oke, pelan-pelan ya. Nah kita akan lihat, kalau kita membaca Alkitab, bagaimana gereja itu digambarkan banyak di dalam Alkitab, Perjanjian Baru. Misalnya begini, kalau kita membaca di dalam kitab Efesus pasal 5, di situ gereja digambarkan seperti seorang wanita mempelai yang akan menikah dengan Kristus sang mempelai. Jadi gereja digambarkan seperti seorang wanita yang akan menikah, bertunangan dengan Kristus. Tapi dalam surat yang lain gereja juga digambarkan seperti bait Allah.
Apabila kamu berkumpul, kamu bait Allah. Ada roh Allah hadir di situ. Gereja juga digambarkan seperti tiap-tiap orang adalah batu-batu yang hidup. Yang disusun untuk menjadi pembangunan bait Allah yang hidup. Gereja juga digambarkan seperti kumpulan kawanan domba. Rasul Petrus berkata, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jemaat digambarkan seperti kawanan domba. Dan Yesus adalah gembala agungnya. Gereja juga tadi digambarkan yang kita baca tadi, keluarga. Jadi di mana kita bisa berelasi satu dengan yang lain. Dan gereja juga bisa digambarkan seperti sebuah tubuh. Namanya tubuh Kristus. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 13. Ya. Ini adalah penggambaran gereja tentang seperti tubuh. Yuk baca sama-sama 2-3. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi dari ayat ini Paulus menggambarkan gereja sebagai satu tubuh dengan banyak anggota. Bayangkan kalau tubuh itu isinya mata semua. Depan mata, belakang mata, atas mata, kiri kanan mata. Menyeramkan. Ya, kita melihat orang dengan mata satu aja ketakut. Apalagi banyak mata. Ya. Jadi tubuh itu ternyata terdiri dari banyak anggota. Tangan yang hebat ini sangat powerful kalau bekerja. Tapi dia tidak bisa sampai ke tempat pekerjaan itu kalau tidak ada kaki. Betul enggak? Kaki yang harus menopang tangan ini untuk bisa membawa satu pekerjaan yang sangat hebat. Dan pekerjaan yang sangat hebat itu juga tidak bisa dilakukan oleh tangan tanpa mata yang menuntun untuk melihat. Jadi walaupun anggota-anggota tubuh kita ini berbeda-beda, tapi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Nah dengan belajar seperti ini, kita memahami bahwa keberbedaan itu tidak dihapus. Keunikan-keunikan kita itu tetap ada. Dan kita oleh karena Roh Kudus, kita disatukan menjadi satu tubuh. Kalau ayat 13 berkata tadi, ini orang Yahudi, orang Yunani, itu ras. Suku bangsa. Merdeka, budak, itu status. Tidak ada lagi perbedaan. Oleh karena kita sudah dibaptis dan diberi minum yang sama dengan Roh Kudus, satu Roh Kudus. Jadi walaupun kita berbeda-beda nih, latar belakang berbeda, warna kulit berbeda, pendidikan kita berbeda, status sosial kita berbeda, saudara harus memahami oleh karena Roh Kudus, oleh karena karya Yesus di kayu salib, kita dijadikan satu tubuh. Bayangkan kalau saudara datang bergereja di sini, gereja buat saudara adalah tempat yang saudara kunjungi. Ya sudah, berkunjung saja. Saya nggak perlu memikirkan, nggak perlu mendoakan, saya nggak perlu ikut terlibat mengembangkannya. Pokoknya saya kunjungi saja. Maka saudara adalah anggota tubuh yang tidak berfungsi apa-apa. Saudara tahu kan kalau anggota tubuh kita nggak berfungsi,
cacat. Jadi keberadaan kita, kalau kita mulai membaharui cara kita berpikir, gereja adalah sesuatu yang penting buat saya. Itu adalah keluarga rohani saya. Saya mesti ikut berkontribusi. Bagaimana supaya gereja di mana itu keluarga saya. Gereja itu semakin lebih lama semakin memuliakan Kristus. Jadi tidak sekedar dikunjungi. Tidak sekedar seperti sebuah acara yang hanya kita datang dan kita setelah itu kita enggak memikirkan apa-apa lagi. Tapi gereja adalah keluarga rohani kita yang kita miliki. Kita lihat selanjutnya. Kita melihat bahwa perbedaan berbeda-beda tapi satu. Kita mungkin berbeda dalam usia. Di gereja kita ini ada orang yang di atas 60 tahun, ya, ada yang di bawah 60, di atas 40, ada yang di atas 30, 40, 20, 30, ada juga yang masih kanak-kanak, bahkan ada yang balita-balita. Kita mungkin berbeda di dalam kita usia, suku, ada orang Tionghoa di sini, ada orang Dayak, orang apa lagi? Jawa, apalagi? Oh, yang orang Yunani ada di sini? Dari berbagai suku yang ada di Indonesia lah gitu ya. Ya kita mungkin berbeda-beda, kepribadian kita juga berbeda, pendidikan kita yang menyebabkan cara berpikir kita juga berbeda. Ya ada yang mungkin sudah sekolah tinggi, sampai tinggi sekali, sampai S3 misalnya, ya sampai gelarnya doktor, tapi ada juga yang mungkin rata-rata SMA, atau mungkin S1, bahkan yang gak makan bangku sekolah juga ada. Jadi kalau dia hadir ke sekolah, dia cuma di pintu gerbang sekolah. Gak pernah belajar tentang sekolah apa. Tapi kita dipanggil menjadi satu di dalam Kristus. Ya, mungkin ada di antara saudara yang berpendidikan tinggi. Ngapain saya mesti ada di dalam komunitas? Apa sih isinya komunitas? Kita akan sharing firman Tuhan, belajar bersama-sama, mengaplikasikan firman Allah, menyelesaikan masalah-masalah. Oh itu mau buat saya mah kecil. Karena saudara sudah bertumbuh dewasa, saudara. Tapi mungkin di dalam komunitas itu ada yang beda dengan saudara, betul enggak? Ada yang buat dia masalah kecil itu sangat susah untuk dia menangkan. Kalau saudara berkata, ngapain saya ada di dalam komunitas? Semua masalah itu saya sudah bisa selesaikan sendiri. Saya nggak perlu komunitas, saya bisa sendiri. Tapi kedewasaan saudara dibutuhkan dalam komunitas itu. Karena di dalam komunitas itu ada saudaramu yang belum dewasa. Yang mungkin kalau engkau bercerita tentang masalahmu, pengalaman hidupmu, dan engkau berbagi bagaimana menyelesaikan masalah-masalah, mungkin orang itu terinspirasi. Oh, kayaknya masalahnya mirip dengan saya. Oh gitu ya, kesaksian kamu ternyata bisa juga ya. Itu bisa memberikan inspirasi. Dan saudara berkontribusi dalam kehidupan seseorang. Jadi walaupun kita ini berbeda-beda, janganlah perbedaan itu menghalangi kita. Kalau saudara kelebihan secara materi, ya saudara istilahnya orang yang sangat diberkati Tuhan. Tapi ada saudara-saudaramu yang ya biasa-biasa saja. Mungkin penghasilannya cuma UMR saja misalnya begitu. Janganlah apa yang saudara punya itu menghalangi saudara untuk berkontribusi buat saudara-saudaramu yang lain. Bukan bicara mengenai uang, bukan. Tapi bicara mengenai kasih yang tumbuh, belas kasihan, empati, peduli, perhatian. Itu yang dimunculkan di dalam Alkitab. Pada waktu Yesus setelah bangkit, dia memerintahkan murid-muridnya dengan amanat agung. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku.
baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Itu amanat agung. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta, Petrus pergi memberitakan Injil. Lalu ada 3.000 orang yang berespon terhadap Injil itu. Apa yang Petrus lakukan? Baptis. Seperti perintah Yesus. Pergi beritakan Injil, percaya, baptis. Apalagi ajar mereka. Dan Kisah Rasul pasal 2 menuliskan, mereka bertekun diajar oleh para rasul-rasul. Mereka enggak pernah tahu siapa itu Yesus. Mereka enggak melihat bagaimana kebangkitan Yesus. Mereka enggak terlalu mengerti tentang ajaran-ajaran Yesus. Para rasul yang bergaul selama 3,5 tahun adalah sumber informasi yang pertama. Dan mereka bertekun tuh di dalam pengajaran rasul-rasul. Oh Yesus tuh begini ya, oh ini ajarannya ya, apa yang dia perintahkan. Mungkin Petrus berkata pada malam sebelum Yesus ditangkap, kami berkumpul di loteng. Dan Yesus memberikan pesan kepada kami. Dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Coba kita baca ayatnya. Ini adalah pesan yang disampaikan kepada para rasul untuk disampaikan kepada orang-orang yang percaya. Yohanes 13, 34 kita baca bersama-sama dan 35. 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Orang-orang yang 3.000 jiwa ini enggak tahu apa itu perintah Yesus buat kita. Mungkin Petrus, Yohanes, dan murid-murid yang lain, para rasul mengajarkan, ini perintah Yesus buat kita. Apa itu Om Petrus, apa itu Om Thomas, apa itu Om Yohanes? Yesus memerintahkan kita supaya kita saling mengasihi. Seperti Dia mengasihi kita. Jadi waktu kita baca dalam Kisah Para Rasul, orang-orang yang 3.000 ini, mereka dibaptis, mereka percaya kepada Yesus dan mereka bertekun, diajar. Lalu tumbuhlah di hati mereka. Apa? Kasih. Mereka sehati sepikir. Mereka kumpul di rumah-rumah mereka. Belajar mengenal Yesus di situ. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Melihat kehidupan orang-orang Kristen yang lain di situ. Oh ternyata dia orang yang susah. Lalu orang-orang yang kaya, Alkitab bilang orang-orang yang punya kelebihan harta. Mereka menyisihkan hartanya lalu membagi-bagikan kepada mereka. Itu kasih. Kalau kita enggak ada di dalam komunitas, kita tidak bisa saling mengasihi. Orang lain yang tidak di dalam Tuhan, kita bisa mengasihi. Tapi Dia tidak bisa mengasihi kita. Tapi kalau kita sesama orang Kristen, kita punya kasih Kristus, kita bisa saling mengasihi. Jadi kalau kita mempelajari Alkitab, jadi kita menemukan, oh ternyata komunitas itu sangat penting. Disitulah kita akan bertumbuh dengan baik. Dengan adanya komunitas. Ya, kita lihat slide-nya lagi. Jadi, jika Kristus telah menerima kita sebagai anggota keluarganya, slide-nya lanjut. Oke. Apakah saya juga mau belajar menerima orang lain di dalam Kristus sebagai saudara kita? Kalau saya diterima oleh Yesus tanpa syarat,
Apakah kita mau belajar menerima satu dengan yang lain seperti Kristus telah menerima kita? Nah, kalau kita membaca tulisan para rasul, apa yang diperintahkan? Bagaimana orang Kristen yang berbeda-beda ini bisa saling menerima satu dengan yang lain. Yuk kita baca dalam kitab Roma pasal 15 ayat 5, 6, dan 7. Roma pasal 15 ayat 5, 6, dan 7. Yang ngantuk baca. Ada yang ngantuk enggak? Hah? Coba lihat kiri kanannya. Aduh, kita lagi pesta kok ngantuk. Ya. Ayo berkontribusi supaya nggak ngantuk. Yuk kita berdiri, yuk kita baca yuk. Baca ya. Saudara terhalang nggak dengan saya? Enggak ya? Oke, ayat 15, ayat 5. 2, 3. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kita beri tepuk tangan. Silahkan duduk. Itu trik supaya orang tidak ngantuk. Apa yang kita dapatkan dari ayat ini? Semoga Allah sumber ketekunan, penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu. Apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita? Berkomunitas. Kerukunan. Allah menginginkan kerukunan. Allah tidak menghendaki perpecahan. Allah tidak menghendaki division. Itu terbagi-bagi, terpecah-pecah. Karena itu perbuatan daging. Allah tidak menghendaki pertikaian. Tapi Allah menghendaki kerukunan. Dan dia adalah sumber untuk kita bisa dapat hidup dalam kerukunan. Perhatikan baik-baik untuk yang menikah suami istri. Allah menghendaki pernikahan saudara adalah pernikahan yang rukun. Kok nggak ada yang amin? Allah menghendaki pernikahan saudara adalah pernikahan yang rukun. Sehingga engkau suami istri satu suara, satu hati memuliakan Bapa di surga. Harmoni. Walaupun istrinya orang Tionghoa, suaminya orang Arab, tapi satu-satu di dalam Tuhan. Waktu engkau menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan, harmoni, walaupun berbeda. Allah menghendaki pernikahan yang rukun. Jadi, saudara harus berpikir begini, kata-kata apa, sikap apa, perbuatan apa yang harus saya investasikan di dalam komunitas keluarga saya, supaya keluarga saya, komunitas yang terkecil ini, dapat rukun. Kalau ngomong setan kau, babi kau, apalagi? Hah? Anjing kau, tak berguna kau. Itu kata-kata yang gak perlu dipelajari. Gak perlu kita mengeluarkan energi. Karena kata-kata itu sudah ada di dalam diri kita. Tanpa diajari, karena itu keinginan daging. Kata-kata yang ingin menghancurkan karakter orang lain. Kata-kata yang ingin mempermalukan orang lain. Kata-kata yang ingin merendahkan orang lain. Itu gak perlu belajar.
Karena itu adalah keinginan daging. Itu ada di dalam diri kita. Kalau saudara begitu emosi, yang keluar itu nggak mungkin, I love you. Betul enggak? Betul? Iya. Yang ada tuh awas kamu. Ya, mata ganti mata. Gigi ganti gigi. Kalau Lamek dipukul oleh seorang pemuda, ya, Kain dipukul oleh seorang pemuda, Lamek balas 70 kali 7. Tapi kalau Yesus berkata, kalau kamu dilukai, ampuni dia. 70 kali 7 kali 7. Itu artinya apa? Bahwa mengampuni adalah sesuatu yang perlu. Bukan datang dari kita. Dari Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk mengampuni. Jadi kita harus belajar memikirkan. Kontribusi apa, kata-kata apa, partisipasi apa, sikap apa, perbuatan apa yang saya bisa lakukan supaya komunitas kecil keluarga saya itu hidup rukun. Sehati, sepikir, memuliakan Allah. Dan itu perlu belajar. Karena bertentangan dengan natur kita yang berdosa. Tapi karena saudara sudah di dalam Kristus, ada natur Roh Kudus, saudara menjadi ciptaan baru. Saudara bisa menggunakan itu untuk menciptakan suasana rumah saudara menjadi suasana yang rukun dan damai. Yang mau katakan amin. Perbuatan apa, pikiran apa yang harus saya lakukan supaya komunitas gereja saya, keluarga rohani yang saya miliki ini menjadi rukun, harmonis. Sehati bersama-sama memuliakan Tuhan. Sehati bersama-sama melakukan kehendak Allah. Sehati bergandengan tangan bersama-sama. Supaya Tuhan dipermuliakan dalam komunitas kita. Kalau tadi nyanyi kita bergandengan tangan. Kagak kenal satu dengan lain. Jadi gandengan tangan apa? Coba kalau kita saling kenal. Beda kan? Beda. Perhatikan ayat yang ke-7 dari Roma pasal 5 ayat 7 ini. Yuk kita perhatikan. Apa yang Allah kehendaki dari ayat ini? Baca yuk sama-sama sekali lagi 2-3 sebab itu. Terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yesus adalah teladan dalam menerima orang lain. Dia berkata, aku tidak membuang orang yang datang kepadaku. Bahkan dia berkata, kamu yang letih lesu, berbeban berat, capek, banyak masalah, datang kepadaku. Itu Yesus. Yesus menjadi contoh di dalam menerima orang lain. Itu sebabnya Alkitab menulis banyak catatan. Orang datang berbagai-bagai masalah kepada Yesus. Dan tidak pernah ditolaknya. Jadi karena kita sudah menerima penerimaan Kristus, kita diajar untuk menerima satu dengan yang lain. Seperti Kristus telah menerima kita. Kata terimalah dalam bahasa asli Alkitabnya dimaknai seperti ini. Perhatikan baik-baik. Terimalah satu dengan yang lain. Kata terima ini dimaknai sebagai sambutlah dengan hangat. Sama-sama bilang, sambutlah dengan hangat. Wow, hati kita hangat. Saudara pernah disambut orang dengan hati yang dingin? Pernah? Kesel nggak? Ya kesel saudara ya. Salaman tapi nggak ketemu muka. Atau nggak ada kata-kata, kayaknya kita dilewatin begitu saja. Ya, kalau saudara pergi ke restoran, pelayan-pelayannya menyambut saudara dengan dingin, makanannya sih enak.
Tapi kira-kira seneng gak di situ suasananya? Nggak enak ya. Kita minta piring tambah, mukanya cemberut, ya kan, cembetut. Udah gitu kasih lempar, buah piring depan kita, kaget kita, alamak, begini caranya rupanya. Wah, enak sih makanannya. Tapi ketika tidak ada kehangatan, penyambutan yang hangat, kita menjadi tidak enak di situ. Kalau saudara pergi ke bank, ya kan, dia sambut dengan baik. Begitu depan parkir, wah, silakan sini Pak. Dibukain pintu. Selamat datang Bapak Ibu. Senang sekali berjumpa. Terima kasih sudah berkunjung di sini. Silakan Pak, saya pencetkan ini liftnya boleh. Kita jadi sungkan. Sampai di teller, berdiri dengan baik. Tangannya bukan begini. Menurut Bapak apa yang Bapak butuhkan? Saudara akan kaget, betul? Maaf Bapak Ibu, gini tangannya. Maaf Bapak Ibu, apa yang saya bisa bantu? Bukan begini. Betul enggak? Enggak pernah begini kan? Karena itu ada belajarnya. Supaya bagaimana penyambutan itu hangat. Kan kita datang ke bank bukan cuma menabung. Kadang ada masalah PIN error. Betul enggak? Uang kita hilang. Atau mungkin kita bingung. Bagaimana ada perubahan-perubahan. Kita butuh gitu. Sesuatu. Kalau itu disambutnya. Bapak mau ngapain apa di sini? Saudara kan garuk kepala. Buset deh. Balik lagi dah. Hangat. Bilang salam dengan hangat. Sambut dengan hangat. Nah, coba salamlah satu dengan yang lain. Bilang begini, senang sekali berjumpa dengan Bapak, Ibu. Datang di gereja ini. Ngomong dong. Bilang semoga hari ini Bapak Ibu diberkati Tuhan. Ya kan? Senyum. Jangan, selamat datang ya. Terimalah satu dengan yang lain. Itu artinya beri sambutan yang hangat. Para volunteers, nanti kalau jemaat datang beri sambutan yang hangat. Senyum yang lebar. Beri kata-kata yang hangat. Selamat datang Bapak Ibu, senang sekali bisa berjumpa, beribadah di sini. Semoga ibadah kali ini memberkati Ibu. Dan Ibu pulang dengan sukacita. Mungkin dari rumah baru berantem dia dengan suaminya. Ya enggak? Mungkin dari rumah dia sudah bingung dengan masalah-masalahnya. Penyambutan pertama itu sudah bisa menggoda hatinya untuk terbuka kepada Kristus. Itu makna dari terimalah seorang dengan yang lain, yaitu sambutlah dengan hangat. Kemudian menganggap seorang sebagai bagian dari keluarga. Kayak kita nggak ketemu gitu dengan keluarga kita. Kita langsung ketemu, aduh gimana kabarnya? Kira-kira begitu. Ya kan? Coba kalau kita ada 20 tahun nggak pernah ketemu saudara, terus datang, lu ngapain ke sini? Wah udah, dia balik lagi saudara. Gimana kabarnya? Waduh senang sekali ya. Gimana kabarmu, kerjaanmu gimana, bisnismu gimana, istrimu gimana, anakmu gimana. Aduh, udah lama kita gak kejumpa. Wam, hangat menyambutnya. Itu kata terimalah. Jadi bukan sekedar, ya sudah duduk ya. Bukan, tapi sambut dia dengan hangat. Anggap dia sebagai seorang anggota keluarga kita. Kita lakukan dengan baik. Ayat yang terakhir, Roma pasal 12, ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama ya. Yuk baca sama-sama 2, 3. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kasih itu tidak kelihatan. Karena di dalam hati. Tapi kasih itu kelihatan. Ketika kita ketemu dengan saudara seiman, kita lebih dulu memberikan penghormatan.
penghargaan. Jangan sampai saudara datang ibadah di sini, telepon, tolong ya saya pesan kursi di depan. Wakil malaikat mau datang. Minta parkir yang khusus. Ya, karena akan dikawal wakil malaikat mau beribadah di sini. Jangan begitu. Ketika saudara datang, apapun jabatan saudara di luar, apapun kedudukan tinggi saudara sebagai wakil malaikat, ketika datang ke sini, saudara harus memikirkan penghargaan apa, penghormatan apa, sikap apa, kata-kata apa, bentuk tubuh apa yang saya bisa berikan. Saya tidak mau datang dihormati, saya mau datang lebih dulu menghormati saudara saya. Jadi kita memikirkan itu. Ya, jadi jabatan saudara ya, di luar nih, apapun status saudara setinggi-tingginya langit. Yang saya bilang tadi wakil malaikat, pada waktu saudara datang beribadah, saudara memikirkan, saya harus memberikan penghormatan lebih dulu. Saya kesini bukan untuk dihormati, tapi sebaliknya saya harus memikirkan, kalau saya duduk, ternyata saya bawa tas taruh di sini. Ada saudara lagi yang datang. Saudara jangan pura-pura tidak tahu. Saudara harus angkat tas itu dan berkata, Pak Bu, saudara, mari silakan di sini. Mari dekat saya. Kita akan beribadah bersama-sama. Itu cara kita mengekspresikan kasih yang tidak kelihatan. Dengan memberikan penghormatan lebih dahulu. Ingatlah, kalau saudara menabur penghormatan, saudara akan menuai penghormatan. Amin. Kalau saudara menghargai orang, saudara akan dihargai orang. Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya balik ke kita sendiri. Tapi dalam jumlah besar. Karena barang siapa menabur, dia akan menuai. Yuk kita berkomunitas. Karena kita tahu sekarang gereja kita bukan sekedar saya kunjungi. Bukan acara yang saya ikutin. Tapi gereja adalah keluarga rohani saya yang saya miliki. Saya harus berkontribusi. Saya harus memikirkan, saya harus mendoakan. Saya harus bersama-sama. Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bertumbuh di dalam komunitas. Yuk mari kita bangkit berdiri. Saudara sudah menerima roti dan anggur ini, saudara bisa persiapkan. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
segenap hidupku persembahkan. Kita berkumpul di sini oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Oleh karena Injil kita telah diterima, dikasihi, menerima pengampunan dosa. Kita dikembalikan seperti semula, yaitu diciptakan untuk menjadi penyembahan kepada Bapa. Kita begitu berharga karena kita adalah anak-anak Allah. Oleh karena Kristuslah kita berkumpul di sini. Dan Dia hadir di tengah-tengah kita. Biarlah hati kita memuliakan Dia bersama-sama. Terima kasih sudah mengikuti seri pengajaran Rooted Together in Community. Tuhan menciptakan kita untuk saling terhubung dan kami percaya bahwa pertumbuhan rohani yang sehat tidak mungkin terjadi dalam kesendirian. Kita semua butuh komunitas. Karena itu, jika saudara saat ini belum memiliki komunitas rohani, mari bergabung bersama kami dalam ibadah onsite dan bertumbuh bersama di komunitas pemuridan kami, yaitu Disciples Community atau DC. Mari menjadi bagian dari DC dan silakan kunjungi website myesc.id atau hubungi nomor DC hotline yang tertera di layar. Dan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara dapat memberikannya secara online melalui QR Code yang tertera atau melalui transfer bank di nomor berikut ini. Sampai jumpa di seri pengajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.